Dalam perjalanan hidup kita ada tiap musim. Tapi kita menaruh iman, Oktober ini adalah musim ribuan kali. Amin. Ribuan kali bukan bicara tentang angka 1000 gitu kan, ribuan kali. Tapi ribuan kali bicara tentang sesuatu yang tanpa batas atau kelimpahan. Taruh iman bahwa Oktober ada kelimpahan dari Tuhan. Yabes berdoa, kalau kita baca di 1 Tawarik 4 ayat 10, Yabes doanya kayak gimana? Berkati aku berlimpah-limpah. Dia nggak doa berkati aku sedikit aja Tuhan. Dia doa berkati aku berlimpah-limpah. Bahkan kalimat berikutnya, perluas daerahku. Taruh tanganmu di atas kepalaku. Taruh perlindunganmu. Supaya kesakitan tidak menimpa aku. Dan kalau saudara baca kalimat terakhir dari ayat itu, Allah mengabulkan permintaannya. Allah kita nggak anti dengan kelimpahan. Kita yang seringkali anti dengan kelimpahan. Tuhan nggak anti dengan kesuksesan. Tuhan mau anak-anaknya sukses. Amin. Tuhan mau anak-anaknya mengalami kelimpahan. Kalau saudara baca di Alkitab, isinya orang-orang yang mungkin di masa krisis, tapi di sana ada pertolongan dari Tuhan. Orang-orang yang enggak kekurangan, bahkan mengalami kelimpahan dari Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan mendorong saudara, bulan Oktober adalah bulan 1000 more. Amin. Ada kelimpahan dari Tuhan buat kita. Yuk kita buka firman Tuhan di Ulangan 1 ayat 11. Saya akan cerita latar belakang Ulangan 1 ayat 11, tapi kita baca dulu yuk. Kalau sudah siap katakan, ini bulan 1000 more. Udah siap? Yuk kita sama-sama baca. Tuhan Allah, nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Ketika ayat ini, ketika perkataan ini dititipkan Tuhan lewat mulutnya Musa, Musa menyampaikan ini bukan ketika bangsa Israel kelimpahan, bukan. Bukan ketika keadaan mereka baik-baik saja, bukan. Musa menyampaikan ini sebagai pesan terakhirnya karena setelah itu Musa mati. Musa telah membawa bangsa Israel keliling padang gurun selama 40 tahun. Lewati perjalanan yang panjang. Dan di Gunung Horeb, di tepi Kanaan itu, Musa mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan telah menuntun kita sampai hari ini. Tuhan telah memberkati kita sampai hari ini. Tapi kemudian Musa mengingatkan bahwa Tuhan belum selesai dengan perjalanannya buat hidup kita. Tuhan menyampaikan melalui Musa bahwa di depan ada 1000 more. Di depan ada kelimpahan. Tuhan selalu menyampaikan sesuatu yang kontras dengan apa yang mata fisik kita lihat. Apa yang kita alami. Mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami kekeringan. Mengalami kekeringan di ekonomi atau di kesehatan atau di rumah tangga. Atau gak ada damai sejahtera, kekeringan secara rohani. Rasanya hampa, rasanya kosong. Tapi di tengah kekeringanmu, Tuhan memberi janji bahwa Tuhan belum selesai dengan perjalanan hidupmu. Di depan ada 1000 more blessing. Amin. Di depan ada kelimpahan yang Tuhan mau buat di hidupmu. Dan Tuhan memang seperti itu kepada bangsa Israel. Dan pada akhirnya bangsa Israel masuk ke Kanaan. Ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Mereka melewati semua hambatan itu. Janji Tuhan iya dan amin. Tapi pada waktu pesan ini disampaikan oleh Musa, mereka ada di padang gurun, di tempat tandus. Tuhan selalu meyakinkan umatnya bahwa di depan Tuhan punya yang lebih baik. Bukan 2 kali lebih baik, bukan 3 kali lebih baik, tapi ribuan kali lebih baik. Dan saya menaruh iman di depan di bulan Oktober ini ada ribuan kali yang lebih baik yang Tuhan siapkan buat anak-anaknya. Kita tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Dan kita ingat ribuan atau pelipat kali gandaan tentang berkat, kebaikan, damai sejahtera, sukacita, ketaatan, kekudusan. Ribuan kalinya bukan cuman berkat ya, amin.
Tapi ribuan kali kekudusan, ribuan kali ketaatan, ribuan kali kemampuan, ribuan kali hikmat untuk selesaikan tugas di pekerjaan. Amin. Ribuan kali urapan tersedia buat kita. Ketika Ishak, ingat di Kejadian 26, Ishak di Gerar ada kekeringan. Dan Ishak tertarik untuk pergi ke Mesir. Karena di Mesir bisa menabur gandum karena tanahnya subur oleh karena pengairan sungai Nil. Tapi kalau di Kanaan harus, atau di Gerar harus menunggu hujan awal, hujan akhir. Tapi Tuhan berkata seperti ini, Tuhan mau kasih lihat hal yang kontras. Sama-sama bilang hal yang kontras. Amin. Yang mungkin akal kita nggak sanggup mencernanya, tapi bisa dicerna dengan percaya kita. Amin. Tuhan berkata kepada Ishak, tinggal di situ. Benih yang kamu punya, tabur di tanah itu. Tanah yang gersang, tanah yang kering. Di situasi gersang di hidup kita, kesehatan, keuangan, atau sebut apa yang jadi masalahmu, apa yang kering di hidupmu, Tuhan mau kau menabur perkataan iman, menabur perkataan baik. Amin. Menabur doa, menabur ketaatan, menabur kekudusan di sana. Ya kalau Ishak ya beneran menabur benih. Benih beneran, benih yang ditabur. Tapi ketika itu jadi perintah Tuhan, tahukah saudara, di tahun yang sama, Ishak menuai 100 kali lebih banyak. Pelipat gandaan 100 kali lebih banyak. Orang itu dikatakan menjadi kaya, kian kaya, dan amat kaya. Saya doa saudara menangkap ini, bahwa adalah kehendak Tuhan di perjanjian baru. Saudara boleh menabur iman, ketaatan, kekudusan, sehingga engkau kian kaya, menjadi kaya, kaya kebahagiaannya, kaya sukacitanya, kaya damai sejahteranya. Tapi termasuk kaya juga isi saldo tabungannya. Amin. Bagian ini amin keras ya kan. Kaya juga kesehatannya, kebugarannya. Amin. Amin. Kaya dalam segala hal. Karena Yesus sudah bayar apa yang kamu perlu itu di kayu salib. Ingat, di kayu salib telah ditukar. Sama-sama bilang ditukar. Amin. Posisimu dengan posisi Yesus. Kutuk yang ada di hidupmu, miskin yang ada di hidupmu, sial yang ada di hidupmu, kerugian yang ada di hidupmu, Yesus ambil. Supaya apa? Supaya hari ini kau bisa ambil apa yang jadi milikmu. Apa yang jadi milikmu? Berkat Yesus, perkenanan Yesus, kelimpahan Yesus, sukacita Yesus bisa kita ambil untuk kita nikmati di bulan ini. The season of 1,000 more. Ini tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Dan Tuhan memang suka melipat gandakan apa yang ada di hidup kita hari ini yang kita lihat mungkin sedikit. Dan Tuhan menjawab kelimpahan itu. Dan Tuhan meng-approve, meng-ACC. Tuhan setuju kalau umatnya mengalami kelimpahan, pelipat gandaan, peningkatan yang bertambah-tambah. Ketika Elia mau naik ke surga, Elia tanya sama Elisa, kamu mau minta apa? Elisa jawabnya apa? Aku minta urapan yang 2 kali. Dan Alkitab bilang, Tuhan jawab doanya Elisa 2 kali lipat. Tapi Alkitab menggambarkan benih yang ditabur dituai 30, 60, 100. Ada pelipat gandaan 100 kali. Tapi hari ini saudara dan saya bukan kebetulan ada di tempat ini. Tuhan mau telingamu dengar. Tuhan punya pelipat gandaan yang terbesar, yaitu ribuan kali. Artinya tanpa batas. Amin. Yuk pegang dadamu, bilang di bulan ini adalah bulan ribuan kali urapan di hidup saya. Amin. Yuk tepuk tangan dulu yang dahsyat buat Yesus. Bilang kanan kirinya, jangan khawatir, jangan takut, jangan gentar. Amin. Ada kekuatan untuk menghadapi ribuan musuh di hidup. Amin. Mungkin ada engkau rasanya diserang ribuan musuh, ribuan masalah, ribuan tantangan. Tapi kisah Simpson bisa menjadi petunjuk buat kita. Simpson diurapi dan saudara hari ini juga diurapi. Amin. Dengan pengurapan Yesus Kristus. Jadi yang ada di hidupmu lebih banyak daripada apa yang ada pada Simpson. Simpson menghadapi 1000 musuh hari itu. Dan Alkitab berkata, boleh slide berikutnya?
Nah, ini boleh yang tadi Tuhan sudah berkati kita, amin. Saat ini, namun Tuhan terus memberkati kita, namun Tuhan juga rindu memberkati kita setiap langkah, setiap hari berikutnya di bulan ini dengan berkat ribuan kali lebih besar dari yang kita miliki sekarang. Next. Yuk kita baca sama-sama ayat 15. Kemudian ia menemui tulang rahang keledai yang masih baru, diulurkan tangannya, dipungutnya, lalu dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. 1.000 orang itu dikalahkan dengan apa? Tulang rahang. Sama-sama bilang tulang rahang. Amin. Kau bisa mengalahkan ribuan masalah dengan tulang rahangmu. Amin. Ayat 16 nih. Ayat 16. Yuk sama-sama kita baca. Berkatalah Simson dengan rahang keledai, bangsa keledai itu kuhajar, 1.000 orang kupukul. Amin. Slide berikutnya. Ada 1.000 kali lipat kuasa ketika rahangmu diurapi. Amin. Sama-sama bilang, di rahang saya ada urapan Yesus. Amin. Gerakan rahangmu untuk ucapkan perkataan berkat, sama seperti yang diucapkan oleh Simson. Amin. Sebelum dia ambil tulang rahang itu, dia berkata, akan kuhancurkan musuh dengan rahang keledai. Maka engkau dapat berkata, akan kuhancurkan setiap masalah tantangan dengan kekuatan yang dari Yesus Kristus. Gunakan mulutmu, perkataanmu, jangan sembarangan ngomong, jangan ngeluh. Jangan ucapkan perkataan gentar, tapi ucapkan perkataan iman. Pakai rahangmu untuk mengalahkan ribuan kali musuh. Bahkan mungkin di tengah kekuranganmu, di tengah ketidakpunyaanmu, mungkin yang kamu punya sedikit, tapi Oktober tagihannya terlalu banyak. Cicilan mobil, cicilan rumah, cicilan motor, cicilan panci, cicilan ngopi-ngopi bareng temen pakai kartu kredit. Cicilannya banyak banget. Uangnya sedikit. Saudara mau mengalami ribuan kali urapan? Next slide. Beranilah menyerahkan kendali ke dalam tangan Tuhan Yesus yang sanggup melipat gandakan hingga ribuan kali. Saudara ingat kisah di mana ada 5.000 orang laki-laki belum makan? Ingat kisah itu? Belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak, kurang lebih 13-14 ribu orang. Dan Tuhan bilang, jangan biarkan mereka pulang, kasih mereka makan kepada murid-murid. Lalu murid-murid bilang gini, orang sebanyak ini kita beli makanan di mana? Fast food yang secepat ini menyiapkan makanan buat sebanyak ini nggak mungkin. Kemarin saya datang resepsi pernikahan, seramai-ramainya mungkin 1.000 atau 2.000 orang yang datang paling ramai. Dikasih makan 1.000-2.000 orang. Tapi Yesus suruh kasih makan orang 14.000. Dan mereka nggak punya apa-apa. Lalu datang anak kecil, bawa 5 roti 2 ikan. Dan 5 roti 2 ikan kebutuhannya 14.000 orang dikasih makan. Tadi kebutuhannya cicilan mobil, cicilan rumah, cicilan motor, cicilan panci, cicilan ngopi. Yang ada di tabunganmu, cek saldo, mau nangis rasanya. Gak cukup. Berhenti pegang kendali atas hidupmu, serahkan itu ke tangan Yesus. Amin. Dan kita tahu waktu anak kecil itu serahkan ke tangan Yesus. Makanya rotinya disebut, kita kenal rotinya roti apa? Ini candaan lama nih, roti boy, karena anak laki-laki ya kan. Yang bawa roti kan roti boy itu dari sini nih. Kisahnya dari sini roti boy. Inspirasinya dari sini. Kan anak laki-laki yang berani menyerahkan. Dari sekian banyak orang ada satu orang yang berani menyerahkan kendalinya ke tangan Tuhan. Berhenti
memegang kendali atas dirimu sendiri. Serahkan kendalinya pada tangan Tuhan. Waktu engkau menyerahkan kendalinya pada tangan Tuhan, engkau akan menyaksikan Oktober 2025 adalah the season of 1,000 more. 1,000 more bicara bukan angka, tapi kelimpahan. Amin. Mereka bukan sekedar makan, tapi makan sampai sendawa, kenyang. Amin. Bukan cuma makan sampai kenyang, ada sisa 12 baku. Amin. Oktober, the season of 1,000 more. Taruh, ambil. Gak masuk akal Pak Pendeta. Susah akal kita sama akal Tuhan. Terlalu jauh, terlalu kontras. Kadang-kadang firman Tuhan bukan untuk diselidiki, lalu kita tahu gimana caranya firman Tuhan untuk dipercaya. Amin. Dan waktu engkau percaya, Yesus berulang kali buat mujizat. Jadilah sesuai imanmu, jadilah sesuai apa yang kau percaya. Dan saya beriman, kau adalah orang-orang yang percaya. Saya berdiri di hadapan orang-orang yang percaya. Oktober, the season of 1,000 more. Maka kau akan mengalami Oktober, the season of 1,000 more. Dan saudara harus tahu bahwa adalah hasratnya Tuhan. Saya tulis gini nih. Menyadari bukan tentang kekuatanmu. The blessing of 1,000 more itu bukan tentang kekuatanmu, tapi tentang besarnya hasrat hati Tuhan untuk kamu ngalamin kemenangan. Saya suka bilang, iya betul, kematian Yesus membayar kita untuk masuk surga. Tapi jangan lupa juga kematian Yesus termasuk membayar kita supaya kita hidup di bumi gak kekurangan. Amin. Tapi juga termasuk supaya kita gak dikalahkan dosa. Tapi juga termasuk supaya kita bisa taat. Amin. Tapi termasuk juga supaya kita bisa sehat, bugar. Amin. Yesus sudah bayar di atas kayu salib. Ini bukan tentang kemauanmu, keinginanmu. Ini tentang keinginannya Tuhan. Kamu mengalami 1,000 more blessing, anointing, ribuan kali urapan, ribuan kali berkat. Bahkan kemauan Tuhan ditunjukkan di kayu salib. Tuhan gak nyerah. Tuhan menyelesaikan dengan sempurna. Untuk siapa itu? Untuk saudara dan saya. Amin. Supaya saudara dan saya masuk surga. Supaya saudara dan saya gak dikalahkan oleh apapun selama hidup di bumi ini. Ingat, kisah ini digambarkan mungkin di kisahnya Gideon. Saudara pasti terkenal. Saya sering bahas kisah Gideon. Gideon panen. Orang Israel panen di zaman Gideon. Di tahun-tahun sebelumnya setiap panen musuh datang. Habisi, ambil hasil panennya. Jadi kerja tapi habis, gak tahu deh kemana uangnya. Gak tahu kerja sih Pak Pendeta, tapi habis. Nah, kurang lebih gambarannya kayak gitu. Mereka menabur, mereka menyiram, kemudian bagian mau menuai, orang lain yang nuai. Musuh datang ambil hasil panennya. Itu berulang kali terjadi di zaman Gideon, sebelum Gideon. Di zaman Gideon ada panen lagi. Dan karena Gideon ngerti, pasti ini bangsa asing mau menyerang. Dan betul, terlihat dari jauh orang Amalek datang, orang dari sebelah timur datang. Kurang lebih kalau literatur yang saya baca 300.000 orang datang menyerbu tempat itu untuk hasil. Ambillah hasil panennya. Gideon sembunyi di tempat pengirikan anggur. Tuhan mengirim malaikatnya dan berkata, jangan takut, aku menyertaimu, keluar. Tuhan mau menang. Tuhan yang mau Gideon menang. Tuhan yang mau kamu menang. Tuhan yang mau kamu sukses. Tuhan yang mau kamu berhasil bulan ini. Oke, mungkin bulan lalu gak berhasil, tapi bulan ini Tuhan mau kamu percaya, kamu pasti berhasil. Saya nemenin seseorang untuk beriman, 6 bulan dia beriman, cari kerja. Dapat panggilan interview, udah sekedar interview, gak dipanggil lagi. Interview 2 kali, puji Tuhan Pak Pendeta, interview 2 kali. Ya kita doa, terus percaya. Gak dipanggil lagi. Sampai kemarin akhirnya interview, dipanggil. Lagi, kemudian lakukan assessment. Padahal perusahaan itu udah dia kirim. Lamaran udah lama dikirim, dari 6 bulan lalu udah dikirim. Tapi cuma dilihat doang namanya. Tapi ketika terus beriman, ketika terus percaya, yakin bahwa Tuhan mau kita sukses, Tuhan mau kita diberkati. Kita harus satu frekuensi sama Tuhan sehingga kita gak nyerah. Dia terus doa, terus beriman, terus percaya. Dikasih tahu, kamu diterima. Tuhan mau anak-anaknya diberkati. Bukan 1 kali tapi 2 kali. Bahkan bulan ini kita mengimani ribuan kali ada berkat yang Tuhan sudah bayar di kayu salib tersedia buat kita.
Saya bilang, ingat, ini berkat dari Tuhan. Pasti itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Dan kita bilang, karena Tuhan yang mau saya mengalami 1,000 more blessing. Amin. Sudah percaya ada 1,000 more blessing, anointing, berkat, urapan, kuasa, ketaatan, kekudusan, damai, sejahtera, sukacita bulan ini buat hidupmu dan keluargamu. Yang percaya boleh angkat tangannya, saya mau lihat biar malaikat catat apa yang kau percaya dan jadi kenyataan di bulan Oktober ini. Yuk tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Dan Gideon bawa pasukannya kan kita tahu 32.000 orang. Tuhan bilang kebanyakan, kurangin. Kenapa? Karena Tuhan bilang begini, nanti kamu supaya paham kalau kamu menang bukan karena jumlah kekuatanmu, tapi karena aku pengen kamu menang. Singkat cerita dikurangin tinggal berapa? 300 orang. 300 lawan 300.000, ini namanya urapan ribuan kali. 300.000 yang kalah. Gimana kalahnya? Bawa buyung. Buyung itu gelas. Bejana. Ini perang macam apa? Orang bawa tombak, bawa panah, ini bawa gelas. Gimana cara perangnya? Gelasnya buyungnya dipecahkan. Bejana, egomu dipecahkan. Cara berpikirmu yang kau yakin benar, kalau menurut Tuhan salah, pecahin egomu dan setuju sama Tuhan. Amin. Lalu bawa obornya dinyalakan. Nyalakan apimu setiap hari dengan firman Tuhan, janji Tuhan. Amin. Lalu tiup trompet, bicara naikkan pujian buat Tuhan. Kadang-kadang pujian yang kita nyanyikan bertentangan dengan apa yang kita alami. Ada orang bersaksi sama saya, Pak Pendeta, rumah saya baru kebakar, tapi hari ini saya mau nyanyi. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya. Walau gak instan, hari ini dia udah punya rumah baru. Amin. Walau gak instan, naikkan pujian. Maka engkau akan mengalahkan, bukan dengan kekuatanmu, kau akan mengalahkan dengan kekuatan Tuhan ribuan kali lebih banyak. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat. Oke, cepat saja bagian terakhir, pemain musik boleh siap-siap. Haleluya. Sekali lagi yang tidur boleh bangun. Udah waktunya sedikit lagi kita selesai. Yeskil melihat sebuah penglihatan, ada sungai, air keluar dari bait suci. Air keluar dari bait suci. Kemudian dia melihat seperti ini. Yesaya 47 ayat yang ke-3. Langsung loncat, bahasan Daud kita lewat. Sebetulnya ada bahasan satu Daud, tapi kita lewat. Oke. 47 ayat 3, yuk kita baca sama-sama. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia diukur berapa banyak? Nih, jadi menuju air yang keluar dari bait Allah. Waktu kemudian diukur 1.000 hasta, nyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya pergelangan kaki. Nanti kalau saudara baca 4, diukur lagi 1.000 hasta, masuk lagi, airnya mulai sepinggang. Masuk lagi 1.000 hasta, airnya mulai sedada. Masuk lagi 1.000 hasta, sehingga air itu nggak bisa berdiri lagi karena air itu membawa dengan arusnya kemana air itu menuntun pergi. Saya percaya saya berdiri dengan orang-orang yang dibawa Tuhan masuk 1.000 hasta, 1.000 hasta lagi, 1.000 hasta lagi. Semakin engkau dekat firman, semakin engkau dekat Tuhan, semakin engkau cari Tuhan, semakin urapan itu naik di hidupmu sampai memenuhi hidupmu. Dan Alkitab bilang begini ayat 9, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan menjadi sangat, saudara bisa terjemahkan ini jadi milikmu. Engkau yang dipenuhi dengan urapan Tuhan yang ribuan kali lebih banyak. Kemana urapan itu mengalir, maka apapun yang di sekitarmu jadi hidup. Apa yang disentuh tanganmu jadi hidup. Saudara ingat, saya kesaksian tentang Ibu Nita yang kankernya hilang kemarin. Stadium 4A kankernya hilang. Suaminya tanganin pasar, disuruh pemerintah untuk pegang pasar yang minus terus, bertahun-tahun minus. Waktu dia pegang,
Dari parkiran yang pertama 400 juta masuk. Singkat cerita, dari perputaran pasar itu, ini bukan pasar di kota besar, di kota yang gak terlalu besar lah. Dia bisa store, dia bisa kasih income 2 miliar. Yang selama ini minus. Orang-orang yang punya urapan ribuan kali, kemana dia pergi, apa yang mati jadi hidup. Amin. Apa yang bangkrut jadi pulih, jadi sukses lagi. Ikan-ikan menjadi sangat banyak. Sebab kemana? Yuk sama-sama baca 2-3. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ jadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana jadi hidup. Saya doa Oktober ini di depan, apa yang selama ini mati hidup lagi, apa yang hancur pulih lagi, apa yang hilang dikembalikan oleh Tuhan. Ada 1,000 more blessing buat kita. Saya tutup dengan ini, slide terakhir. Yuk sama-sama kita baca. Ini bukan musim untuk takut, ini musim untuk tengok kanan kirinya, bilang melangkah dengan iman. Pegang dadamu, bilang saya harus melangkah dengan iman. Yuk baca lagi. Ini bukan musim untuk menghitung gelarmu, kemampuanmu, uangmu, tapi ini musim untuk percaya apa? Kapasitas Tuhan tidak terbatas. Kapasitas Tuhan yang tidak terbatas sudah disediakan bagimu. Bulan ini the season of 1,000 more. Ya, tepuk tangan yang dahsyat buat kita. Aku percaya. Angkat tanganmu sama-sama, katakan berkat-Mu. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sama-sama katakan, aku percaya, aku percaya. Kita bangkit berdiri, katakan berkat-Mu atasku melimpah.